Yang saya muliakan Bante Damadiro Mahatera, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara pembacaan Parita Ketenangan Batin dan Kebahagiaan yang mengondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh, tambah sehat, dan dapat beraktivitas kembali. Tak lupa juga kita doakan tim medis yang menangani COVID-19, yaitu para dokter, perawat, dan para pejabat pemerintah. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, keselamatan, dan semoga selalu hidup berbahagia. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara GAIS dan Wandani. Agar acara ini dapat berjalan dengan tertib dan hikmat, kami mohon kepada semua partisipan yang berada di Zoom ini dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mic diharapkan dalam kondisi mute. Terima kasih. Berikutnya, kepada Ramani Yeni Siwali, saya persilakan untuk membacakan nama saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Terima kasih kepada Saudari Juni. Ya, berikut akan saya bacakan nama-nama dari saudara-saudara kita yang akan kita bacakan parita pada malam hari ini. Semoga segera sembuh kembali. Yang pertama, Ibu Lili, Surabaya. Ibu Sri Diarti, Surabaya. Ibu Eni Wijaya, Semarang. Ibu Britney von GK, Surabaya. Ibu Bella von GK, Surabaya. Ibu Ong Shirley Toli-Toli. Ibu Tiara, Surabaya. Bapak Brownie, Surabaya. Ibu Yap Aihyang, Surabaya. Saudara Kevin Wijaya, Surabaya. Saudari Evi Yuliani Nanda Dewi, Surabaya. Ibu Lau Hartati Kusuma, Surabaya. Bapak Chung Liang Jung, Bapak Wahyu Sentosa, Ibu Sri Moliani, Ibu Ratnasari, Surabaya. Bapak Su Haili, Surabaya. Bapak Ridwan Tandiono Ting. Bapak Murah Gede Pandu, Surabaya. Bapak Ong Sulaiman, Surabaya. Ibu Chua Fani, Surabaya. Ibu Yatik, Surabaya. Ibu Jesslyn Wayudi, Surabaya. Bapak Budi Hartanto atau Tan Liang Jen, Surabaya. Anak Joffrey, Surabaya. Saudara Waluyo Wijaya, Surabaya. Bapak Lim Kian Sin, Surabaya. Dr. Hani Sutojo, Fung Han I, Samarinda. Bapak Untung Sunarto Wijaya, Surabaya. Bapak Kian Jaya Tansil, Surabaya. Saudari Fibilia Theodor, Surabaya. Saudara Sumarto, Surabaya. Saudara Felix Evan Wenata, Surabaya. Mr. Harvey Cardenas, California. Bapak Te Ching Ho, Sidoarjo. Saudara Adi Winata, Pasuruan. Saudari Karmelia Santi Iralin Lamongan, Saudari Desi Surabaya, Ibu Lanihan Banjarmasin, Ibu Eka Cing Banjarmasin, Ibu Ko Mina Amalia Surabaya, Saudara Enrico Alexander Surabaya, Saudari Evita Amanda Surabaya, Ibu Nelly Surabaya, Ibu Ratna William, Bapak William Murianto, Ibu Ong Ling Li Surabaya, Ibu Lim Kian Sien Surabaya, Ibu Nelly Surabaya, Ibu Leni Sutanto Surabaya, Bapak Sudarmono Susanto Surabaya, Halo, Bapak Henry Surya Jakarta. mana satu di-reconnecting terus? Enggak, kapan itu loh? Adik Itu Ananda tuliskan Edwin cerita. Alexander Ivan, Adik Aruna Jayasena Canda Kencana, Adik Brian Wijaya, Adik Danis Liam, Adik Kimberly Fania Evarista Kaunang, Ako Meli, Bapak Ade Setiawan, Bapak Agus Dharma Wijaya,
Bapak Agus Fajar Kurniawan, Bapak Agus Silman, Bapak Ahwat, Bapak Aldiestin Jordi Hosal, Bapak Alexandra, Bapak Aman Sukiman, Bapak Angki Hwa, Bapak Anto, Bapak Abdi Stanto, Bapak Bambang, Romo Pandita Wartono, Bapak Bidun, Bapak Budi Haryanto, Bapak Budiman, Bapak Bustaman, Bapak Cahyadi, Bapak Clark, Bapak David Andrian, Bapak Denny Wangsapalo, Bapak Jaya Chandra, Bapak Edi Junaidi, Bapak Edi Winarto, Bapak Edi Suyadi, Bapak Ekawan Wijaya, Bapak Ferianto, Bapak Ferry Setiawan, Bapak Gito, Bapak Gunawan Nugroho, Bapak Habibi Kuswara, Bapak Handi Sutanto, Bapak Kiso Mulia. Bapak Hartanto Leman, Bapak Hendra Kurniawan, Bapak Hendra Sugiono, Bapak Hendri Lau, Bapak Herdi Prayogo, Bapak Heri Hasan, Bapak Hermawan Budi, Bapak Hokseng, Bapak Hoki Chandra, Bapak Huang Chun, Bapak Indra Wijaya, Bapak Ingke Christian, Bapak Iskandar Wijaya, Bapak Jayanto, Bapak Johan Lok, Bapak Jokli, Bapak Kasim Wagimun, Bapak Ko Tai Sing, Bapak Kwong Chung, Bapak Leonardo, Bapak Lung Kamkau, yang tadi belum selesai slide-nya. Bapak Leonardo, Bapak Lung Kamkau, Bapak Leswat, Bapak Liao Yao Che, Bapak Liao Kwet Ki, Bapak Lim Chun Cui, Bapak Lim Kyok Seng, Bapak Lim Loi Kwek, Bapak Leong Hu, Bapak Loa Uncong Hendrajo, Bapak Luis, Bapak Marianto Kaunang, Bapak Mulyanto, Bapak Oi Suijin, Bapak Rangga, Bapak Rendra Tanadi, Bapak Roni Septian, Bapak Ruci Indra Sutanto, Bapak Sajang, Bapak Ling Seng Hong. Bapak Sianto, Bapak Sim Tiong Kun, Bapak Syok Bun Lui, Bapak Syok Lan, Bapak Sulaiman Gunawan, Bapak Sony Suryadi, Bapak Stefanus Florentius Tajudin, Bapak Salim Lim Heng Kim, Bapak Suherman Suwandi, Bapak Sukamto, Bapak Sumita, Bapak Sunwi, Bapak Sutarto Johan, Bapak Sutikno Li, Bapak Jainal Alias, Bapak Tan Kim Leong, Bapak Tan Peng Hui, Bapak Teguh Pranoto, Bapak Tiang Huat, Bapak Cecep Halim, Bapak Chiu Heng Siu, Bapak Chuan Hok, Bapak To Susanto Wijaya, Bapak Tommy Andrian, Bapak Vincentius Albertus Ediman, Bapak Widianto Chandra, Bapak Wiharto Saputro, Bapak Wijanarko Adi Mulya, Bapak Winarto Lomewa, Bapak Wiyanto, Bapak Wong Tony Setiawan, Bapak Yanto, Bapak Yanto Susilo, Bapak Yuda, Ibu Acah, Ibu Alicia Jocelyn Hosal, Ibu Ameng, Ibu Amoy RB Tan, Ibu Anggraini Masuri, Ibu Sariem. Ibu Anjuk Chow, Ibu Ati Supriyanti, Ibu Bong Dela Effendi, Ibu Chin Ha Fung, Ibu Dayu Wimala, Ibu Diana Sugiono, Ibu Eci, Ibu Elisa De Freitas Samaco, Ibu Emong, Ibu Erna, Ibu RC, Ibu Erviana, Ibu Fen Setiati, Ibu Feni Lee, Ibu Gina, Ibu Han Unlai,
Ibu Haryati, Ibu Heni Nyo, Ibu Herlina atau Lala, Ibu Hinhua. Ibu Ivi Jasinta Hosal, Ibu Jessica, Ibu Julia Setiawati, Ibu Ko Sengsin, Ibu Ko Meili, Ibu Lanio, Ibu Lani Sariati, Ibu Lau Bali, Ibu Leni L, Ibu Lian Kaulan, Ibu Liani Lau, Ibu Liao Kongkin, Ibu Li Ailin, Ibu Li Li Hua, Ibu Li Li Yun, Ibu Li Mi Moits atau Monica, Ibu Lim Nang Hua, Ibu Lim Yan Nyo, Ibu Linawati, Ibu Linawati Kurniawan. Ibu Linawati Salim, Ibu Linawati Suwito, Ibu Linda, Ibu Lisa, Ibu Lolani, Ibu Lofoni, Ibu Lawinyo atau Wina, Ibu Luvina Aling, Ibu Lydia Jisnan, Ibu Mariani, Ibu Marni, Ibu Marta, Ibu Mean, Ibu Mencilau, Ibu Nani Masuri, Ibu Lietin, Ibu Nia, Ibu Nova Stefani Leopolda Holi, Ibu Oyanti, Ibu Lani Sariati, Ibu Ong Hin, Ibu Ong Wang Nyo, Ibu Pan Nyo, Ibu Hui Heling, Ibu Rina Wijaya, Ibu Roca Jiati Ratana Jayani, Ibu Rosalina, Ibu Rosalina, Ibu Rosita, Ibu Sandra Triana, Ibu Sari Rahayu, Ibu Sarni, Ibu Silawati, Ibu Since, Ibu Sinta Yahya, Ibu Siti Nurhasanah, Ibu Siulianti, Ibu Sautenmi, Ibu Yeni Wati, Bapak Edi Junaidi. Ibu Sri Murni, Ibu Sujana, Ibu Sulastitin, Ibu Suliati Chandra, Ibu Sumiati, Ibu Susanti, Ibu Teresia Megasari Ruslim, Ibu Chan Saupeng, Ibu Chow Piang Lan, Ibu Chin Suan, Ibu Chong Kim Liang, Ibu Chong Xiao Chin, Ibu Chow Mi Chin, Ibu Chong Mi Chong, Ibu Chong Chit, Ibu Tok Kim Lee, Ibu Tri Budiarti, Ibu Trisiana, Ibu Ferlin, Ibu Vina. Ibu Vina Sugiono, Ibu Warsiem, Ibu Warsinem, Ibu Warti, Ibu Wati Cahya, Ibu Wong Gawyun, Ibu Wong Lian Yun, Ibu Yanti Darmali, Ibu Yerli, Ibu Yeli, Ibu Yogiawati, Ibu Yolanda, Ibu Yoni Warti Prasna Paramita, Ibu Yuli, Ibu Yuliana, Ibu Yulianingsi, Ibu Yulianti, keluarga Loa Unceng Hendrajo, Oma So Yanyo, Oma Tio Kim Swan. Pak Wahyu Kurniawan, Romo Marga Singgi, Romo Suta, Saudara Aditiana, Saudara Arolda Januar, Saudara Arsen, Saudara Awang, Saudara Calvin Adi Mulia, Saudara Felix Hartanto, Saudara Henry Agus Cahyadi, Saudara Irwan, Saudara Jericho, Saudara Kiki, Saudara Nara Kowida Sena, Saudara Stanley, Saudara Stephen Adi Mulia, Saudara Stephen Wijaya, Saudara Vincentius Stanley, Saudari Amanda Suyani Gunawan, Saudari Awatara, Saudari Diana Sugiono, Saudari Ing Yolanda Pundarika, Saudari Marlina, Saudara Abi, Saudara Arolda, Saudara Brian Wijaya P, Saudara Dando,
Saudara Dani Suhardi, Saudara Dedi, Saudara Denis Liam Pangestu, Saudara Ega Yuri Prasetyo, Saudara Fernanda, Saudara Hendar Suryadi, Saudara Herdi Prayogo, Saudara James Jonandri, Saudara Kevin Wangsa Suryana, Saudara Matthew Reinhardt B., Saudara Miguel Reinhardt Budiman, Saudara Ricky Oktora, Saudara Eko Prasetya Nugroho. Saudara Ada Wiryadika, Saudara Sali, Saudara Wiki Arya, Saudari Amel, Saudari Cica, Saudari Cynthia Melani, Saudari Dea Anata Budianti, Saudari Erika, Saudari Griselda Arneta Karuna, Saudari Irene Puspita, Saudari Julia Kusnadi, Saudari Kurnia, Saudari Leni Metasari, Saudari Lucy Christina, Saudari Meta, Saudari Natania Elis, Saudari Nita Aquarista, Saudari Nopalina Heriawanti, Saudari Noviana Mulyarani, Saudari Novita, Saudari Ratnawati, Saudari Revi, Saudari Riani Sungkana, Saudari Roslin Isabella, Saudari Shirley, Saudari Sylvia Meliani, dan Saudari Yati Chow. Ya, demikian tadi sudah kami bacakan nama-nama dari saudara kita yang saat ini sedang sakit. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami. Dhammang Namasami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Sanghang Namami. Selanjutnya, kita akan memohon tuntunan 3 perlindungan dan 5 latihan sila kepada Bante Damadiro Mahatera. Kembali saya akan memimpin pembacaan Pancasila Aradhana. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang Vadamitang Vadetha. Ama Bhante.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ บุตตังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิบุตตังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณกัมมนังปริปุณัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิ อทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิ สุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยมาจปมาดาธานาเวรมณีสิกขาปะดัง
samadhiyami. อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย Ama bhante sa 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 Selanjutnya kami persilakan kepada Bante Damadiro Mahatera untuk langsung memimpin pembacaan parita. Silakan Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yo Yo cakku mamo hamala pakatho samang wabuddho sugato vimutto marasapap awinimo jayanto pape sikhe mang janatang vineyang buddhang warantang sirasa namami lokasana tanja vinayakanca tante jasate jayasiddhi hotu sabbantaraya javina samentu dhammo thajo yo viyatas sasathu tasse silo tasse silokassa tante jasate jayasiddhi hotu sabbantaraya javina samentu dhammo thajo yo viyatas sasathu tasse silokassa visuddhimakkang niyaniko Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo uttama dhammassa sawak. Namo mahasangghassa vivisuddhasi. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasacca wajena sothite hotu sabbata
นัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสทธิเตโหตุสัพพตานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสทธิเตโหตุสัพพตาอาเสวนาจะปาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูจาจะปูจนียานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปเตสวาโสจาปุปเปจักตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังปะหุสัจจันจะสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตตารัสสะสังฆโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังตานันจะธรรมจริยาจาญาตกานันจะสังฆโหอนวัจจานิกัมมานีเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาตุจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการาโวจะนิวาโตจาสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวาจสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตโปจะพระมัจจริยัญจาอริยสัจจานัตถัสสนังนิพพานัสสัจฉิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิพุทธัสสะโลกธัมเมหิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสตัมมัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันดิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาปุวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตักขิเนยโยอัญญลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
yang kinci ratanang loke wijati vividhang putu ratanang buddha samang nati tasma sothi bhavantu te yang kinci ratanang loke wijati vividhang putu ratanang dhamma samang nati tasma sothi bhavantu te yang kinci ratanang loke wijati vividhang putu ratanang sangha samang nati tasma sothi bhavantu te so attalatho sukhito virulho buddha sasane arogo sukhito hohi sahasabbe hinyatibhi sa attalatha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hohi sahasabbe hinyatibhi te attalatha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hotha sahasabbe hinyatibhi sakatwa buddha ratanang o sathang uttamang warang hitang te wamanus sapucitang. Sakatwa dhamma ratanang o sathang uttamang warang parilahu pasamanang dhammate ce nasodhina nasantu padawa sabbe dukhawu pasamentu te sakatwa sangharatanang o sathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate ce nasodhina nasantu padawa sabbe rogawu pasamentu te dukkhapatta janit dukkha bhayapatta janit bhaya sokapatta janit soka huntu sabbe pipanino eta wata ca amhehi sampatang punya sampatang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya tanang tatantu saddhaya silang rakhantu sabbata bhawana bhirata huntu gachantu dewata gata sabbe buddha palapatta paccekanang jayang palang arahanta nancate cena rakhang pantha misabbaso cara dhammo mi jarang anatito yati dhammo mi Yading anatito marana dhammomhi maranang anatito sabbe hime piye himana pe hinana bhavo vina bhavo kammasakomhi kammatayatu kammayoni kammapantu kamma patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassadayatu bhavisami di hotu sabang sumanggalang rakhantu sabbadewata sabba buddha nubhavena sothi hontu nirantarang
Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sothi hontu nirantarang. Hotu sabang sumanggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sothi hontu nirantarang. Selanjutnya adalah meditasi yang langsung akan dibimbing oleh Bante Dhamma Diro Mahatera. Kami persilahkan Bante. Ya, silakan para peserta Zoom meeting untuk sebentar menenangkan hati dalam bentuk atau dalam melalui memunculkan nilai luhur ke dalam batin. Pada kesempatan hari ini dan dalam situasi seperti ini adalah sangat cocok untuk memunculkan nilai luhur berupa cinta kasih. Arti cinta kasih adalah keberadaan tidak ada iritasi, baik iritasi kepada siapapun, objek yang dituju apapun, baik diri sendiri maupun orang lain, pihak lain, makhluk apapun. Keberadaan tidak ada iritasi dalam batin inilah disebut dengan memiliki cinta kasih. Arti lain dari cinta kasih adalah keberadaan batin yang disertai dengan pengharapan baik, yaitu tidak berharap buruk kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Tanpa disengaja orang sering berniat buruk untuk diri sendiri, yaitu melalui melakukan hal-hal buruk yang secara alamiahnya keburukan itu mendatangkan kerugian, penderitaan bagi diri. Secara tidak langsung telah punya niatan buruk terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, cinta pada diri sendiri yaitu bagaimana bertekad mengajak diri untuk membebaskan diri dari hal buruk, baik lewat tindak tanduk, lewat tutur kata, maupun lewat pemikiran. Demikian pula setelah memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri melalui berupaya tidak mengkondisikan diri dalam hal-hal yang buruk, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, terutama mereka yang sedang terkena musibah, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Semoga mereka semua berbahagia, bebas dari penderitaan. Keberadaan bebas dari penderitaan mencapai kebahagiaan, yaitu bukan dari luaran, bukan dari apa yang kita lakukan sekarang dengan memunculkan pemikiran, bukan dari dewa, bukan dari makhluk lain manapun, melainkan dari pikiran mereka masing-masingnya. Yaitu kita punya pengharapan, semoga semua makhluk masing-masing memiliki pemikiran bebas dari membenci, memiliki pemikiran bebas dari itikat buruk. Dengan memiliki pemikiran yang bebas dari membenci, bebas dari itikat buruk, ini akan mengkondisikan diri mereka masing-masing untuk bebas dari kerugian, dari penderitaan, dari penyakit, atau dari sebab yang tidak menyenangkan apapun. Semoga semua makhluk bisa mendapatkan
keterbebasan dari penderitaan jasmani maupun penderitaan batiniah. Ya, demikian ini mengucapkan ke dalam hati, ya semoga ya saya berbahagia bebas dari penderitaan dalam arti atau dalam konteks semoga saya bebas dari membenci, bebas dari mendengki, bebas dari punya niatan buruk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Dalam konteks semoga mereka bebas dari mendengki, bebas dari memiliki niatan buruk. Kita pancarkan kepada diri sendiri dan kepada semua makhluk, terkhususkan kepada ya yang sedang terkena menderita sakit untuk pada kesempatan kali ini. Semoga ya mereka mendapatkan kesehatan kembali, mendapatkan ketentraman, kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan. Ya, mari kita memulai bermeditasi. Sampai di sini meditasi kita akhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga yang menderita sakit mendapatkan kesembuhan dari penyakit, yang mendapatkan kesulitan kembali mendapatkan kelancaran, yang mendapatkan penderitaan kembali mendapatkan kebahagiaan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Terima kasih Bante atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya Bante, kami mohon perkenan Bante untuk memberikan anusasana atau pesan dhamma singkat. Kami persilahkan Bante. Ya, para upasika, upasaka yang pada kesempatan kali ini berkumpul, para budiman budiwati yang berbahagia. Acara Zoom meeting untuk memunculkan pengharapan baik kita kepada sesama warga
manusia yang pada saat ini sedang menderita wabah, ya, penyakit yang namanya pandemi. Ini tentu adalah hal yang baik dan akan lebih baik lagi jika keluarga yang sakit, terutama juga jika memungkinkan yang sakit, ya jika memungkinkan, ya itu bisa ikut dalam acara Zoom meeting ini. Ya, oleh karena mereka-mereka itu yang nantinya harus memunculkan hal-hal yang bajik, menjauhkan diri hal-hal yang keliru, termasuk juga menegakkan pengertian yang benar, ya, dalam rangka mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup, yaitu secara rangkumannya berupa kebahagiaan. Sang Buddha tentu dalam hal ini mengakui keberadaan hidup. Setiap makhluk hidup, ya, ada yang namanya kebahagiaan. Mengakui keberadaan kebahagiaan, ya, di dalam hidup ini. Oleh karena, ya, alasannya adalah jika kebahagiaan ini tidak ada, mana mungkin manusia termasuk makhluk-makhluk yang lain menjadi sangat-sangat melekati hidupnya. Ya, kalau tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan. Akan tetapi selain kebahagiaan yang nyata ada dalam hidup, ada juga penderitaan. Oleh karena jika penderitaan ini tidak ada, mana mungkin ada ratap tangis, mana mungkin ada kesedihan, mana mungkin ada kekecewaan. Ya, dan itu adalah sebagai bukti nyata bahwasanya penderitaan juga ada dalam kehidupan. Sehingga yang namanya kebahagiaan dan penderitaan bagi setiap makhluk hidup itu sudah menjadi warna yang lumrah. Menderita, bahagia, bahagia, menderita, silih berganti, dan itu semuanya ada yang menjadi penyebabnya. Sang Buddha mengatakan bahwasanya penyebab dari kebahagiaan penderitaan tidak lain adalah perbuatan masing-masing. Kamuna wattati loko, bahwasanya makhluk dunia bergulir sesuai dengan perbuatan masing-masing. Berada di alam sengsara, berada di alam bahagia. Nah, itu bergantung pada perbuatan yang masing-masing lakukan. Sehingga di sini kita mendapati sebuah kesimpulan dalam kehidupan ini bukan melulu sisi menyenangkan, sisi ceria, sisi riang, sisi bahagia. Sisi yang sebaliknya yaitu sisi penderitaan, sisi sendu, sisi pilu, sedih, kecewa. Nah, itu juga ada dalam hidup. Dan keberadaan kedua-duanya ini adalah 50-50. Masuknya berapa, keluarnya juga sekian. Naiknya seberapa, turunnya juga sekian. Ya, sehingga ini yang patut untuk kita sadari supaya dalam mendapati keduanya, yaitu saat mendapati kesenangan, kebahagiaan, tidak sampai mabuk, kepayang, menganggap bahwa hidup ini hanya sisi senang yang akan ada, yang akan muncul, ya, pada diri. Oleh karena ada sisi satu, yaitu penderitaan. Di sisi yang lain, nah, apabila mendapati hal yang tidak menyenangkan, nah ini juga bisa sadar bahwa yang namanya penderitaan memang menjadi warna, menjadi bagian yang nyata dalam hidup yang menjadi bagian
ya separuh, ya yaitu yang satu sisi adalah kebahagiaan, satu sisi yang lain adalah penderitaan ini. Dan ya dalam mendapati ketidakbahagiaan atau penderitaan ini tidak berlarut-larut menjadi bersedih, oleh karena yang namanya penderitaan ini bukan semata-mata ada dalam hidup, yaitu hanya satu pihak saja, melainkan ada sisi sebaliknya, yaitu kebahagiaan. Yang tentu ya kebahagiaan pernah dienyam sebelumnya. Dan setelah penderitaan ini muncul akan padam, ya akan muncul kebahagiaan yang lain di waktu mendatang. Nah, ini adalah dua sisi hal yang perlu untuk dicamkan, perlu diingat. Ya, ada dua sisi dalam hidup ini, bukan sisi yang menyenangkan. Meskipun setiap orangnya, setiap nyawa, setiap kehidupan berusaha lari dari penderitaan, berusaha lari mengejar kebahagiaan, tetapi tidak setiap waktu, tidak setiap kesempatan bisa lolos dari kejaran penderitaan. Ya, tidak setiap saat bisa meraih kebahagiaan yang dikejar. Nah, itu semua adalah sisi-sisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Bagaimanapun yang namanya orang cerdas, yang namanya orang pandai, ya tetap untuk berupaya dalam hal-hal yang bermanfaat, yaitu hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan melalui melakukan kebajikan sebanyak mungkin, sesering mungkin. Ya, jika memungkinkan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebijaksanaan. Oleh karena melulu kebajikan, ya ternyata tidak tuntas untuk mendapatkan menyelesaikan tugas ini. Ya, dengan nilai kebijaksanaan inilah seseorang bisa tuntas, yaitu tidak perlu bersedih lagi, tidak perlu kecewa lagi, tidak perlu menjadi tua lagi, tidak perlu menjadi sakit lagi, tidak perlu takut karena kematian, oleh karena semuanya itu sudah tidak dimungkinkan melalui tidak terlahirkan lagi. Ini mengapa tujuannya adalah tidak terlahir lagi. Nah, mungkin orang sebagian merasa ngeri mendengar kata tidak terlahir lagi. Tetapi di sisi yang lain, konsekuensi dari menjadi lahir, adalah mendapati kekecewaan, kesedihan, ratap tangis, ketuaan, penyakit, berpisah dari yang dicinta bertemu dengan yang dibenci, yang tidak disenangi atau yang punya pengharapan buruk, itu semua adalah penderitaan-penderitaan yang nyata ada. Ya, tidak mendapati apa yang diinginkan adalah hal yang nyata. Maunya lahir terus, tidak mau selesai dalam lahir, tapi di sisi yang lain tidak ingin menderita. Nah, itu adalah melawan hukum alamnya. Alam kehidupan sangkara, bentukan-bentukan itu sedemikian rupa. Ya, saling berbenturan, saling menolak. Nah, itu sudah menjadi warna dari bentukan-bentukan atau sangkara alam semesta ini. Ya, tentu kalau semuanya itu bisa sesuai dengan harapan, bisa lahir lagi, dan setelah lahir tidak usah kecewa, tidak usah sedih, tidak usah menderita, ya tentu Sang Buddha tidak perlu mengajarkan untuk tidak lahir lagi. Dan ajaran Sang Buddha tidak diperlukan juga. Nah, ajaran Sang Buddha diperlukan karena untuk menyadarkan kita, ini loh kenyataan keberadaan kehidupan. Kalau sudah terlahir, konsekuensi dari telah terlahir adalah sedemikian rupa. Selain mendapati hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan juga ya
harus diterima juga. Oleh karena itu sudah menjadi warnanya. Ya, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Meskipun juga tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami kebahagiaan. Nah, ini adalah satu renungan bagi kita semua. Selain tentu melakukan hal-hal bajik, ya juga menumbuhkan nilai-nilai kebijaksanaan. Satu ketika ya Sang Buddha ini berurusan dengan kematian, ya bukan orang sakit, ya yang mana punya kondisi yang sealur, yaitu yang namanya penyakit dan kematian itu tidak jauh berbeda keberadaannya. Ya, setiap orang mengalami penyakit, setiap orang akan mendapati kematian setiapnya. Ya, sewaktu Ibu Wisaka yang bersedih ya, menemui Sang Buddha, ya melampiaskan atau menuturkan, mencurahkan perasaan kepada Sang Buddha bahwasanya beliau bersedih karena salah satu cucu beliau meninggal dunia. Cucu Ibu Wisaka itu ada banyak, diceritakan itu ada 100. Ya, salah satu cucunya ini meninggal dan mungkin itu cucu yang dekat dengan beliau, ya sehingga begitu cucunya ini meninggal, ya Ibu Wisaka menjadi bersedih. Ya, Sang Buddha kemudian ya memberikan penyadaran, ya air mata yang bercucur untuk orang yang meninggal itu akan tidak ada hentinya. Oleh karena yang namanya kehidupan, yaitu sosok yang telah lahir, tidak ada yang tidak mengalami kematian. Ya, ini baru satu cucu yang meninggal. Belum cucu yang lain, yang mana itu ada sekian banyak jumlahnya. Belum kerabat-kerabat yang lain, yaitu putra-putrinya, menantunya, atau keponakannya, atau familinya. Nah, andai satu kampung, satu desa ini adalah cucu saudari, yaitu saudari Wisaka, ya ini kira-kira apa yang Sang Buddha sabdakan kepada Ibu Wisaka. Andai orang satu kampung, satu desa ini adalah cucu-cucu Anda, ya kira-kira bagaimana orang di kampung setiap hari ada yang meninggal. Bahkan setiap harinya ada sejumlah orang meninggal. Nah, jika orang kampung semuanya itu adalah keluarga, kerabat, atau batih ya Anda, maka setiap harinya Anda tidak akan pernah kering dari air mata wajah Anda. Selalu bercucuran air mata, yang mana namanya kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Nah, ini adalah satu petikan ya terkait dengan pertemuan Sang Buddha dengan Ibu Wisaka yang membahas tentang kematian. Di sini diangkat ya oleh karena memang adalah hal yang nyata ada dan mirip-mirip juga dengan yang namanya ketuaan atau penyakit selalu ada pada setiap orang ya. Dan Sang Buddha juga tegaskan terlepas orang itu sedang sakit atau tidak, sudah tua atau masih muda, ya patut untuk merenungkan yang namanya kematian ini. Ya, ini Sang Buddha ceritakan juga tentang seorang hartawan yang juga bersedih karena putranya meninggal. Sang Buddha bercerita kepada hartawan itu bahwasanya saat beliau menjadi seorang bodhisatwa, ya terlahir sebagai seorang brahmana, punya pekerjaan sebagai petani. Petani ini punya satu orang istri, punya satu orang putra, punya satu orang putri, punya satu orang menantu,
yaitu istri putranya, dan punya 1 asisten rumah tangga. Keenam orang ini hidup di dalam satu rumah secara harmonis, secara rukun, punya hati yang baik kepada satu sama lain. Nah, ini karena kepala keluarga, yaitu Bodhisatwa Brahmana ini, ya selalu mengajari mereka semuanya, sering-sering mengajari, ya berikanlah dana, ya memberi sesuatu kepada yang lain, ya menjalankanlah sila, yaitu tata kebiasaan yang baik yang mendatangkan manfaat. Lakukan juga uposatha sila, ya pada waktunya menjalankan 8 sila. Dan satu lagi adalah sering-sering renungkan ya kematian, bahwasanya satu keberadaan yang wajar mengalami penguraian, wajar terurai. Satu keberadaan yang wajar mengalami kematian, wajar mati. Nah, ini dimunculkan ke dalam hati, ke dalam pikiran, sering-sering dengan berpegang teguh pada keempat hal ini, yaitu pegang teguh pada prinsip murah hati dengan berdana, menjalankan sila, yaitu Pancasila, 5 sila, menjalankan 8 sila, uposatha sila pada waktu-waktu tertentu. Nah, dan juga satu lagi yang keempat adalah merenungkan kematian. Nah, ini kehidupan keluarga Brahmana ini menjadi harmonis, menjadi tenang, damai, rukun kepada satu sama lain, rukun dengan satu sama lain. Satu ketika, satu hari, ya Brahmana ini pergi ke sawah bersama dengan putranya, seperti hari-hari sebelumnya. Pada hari itu, putranya mengambil parang untuk menyiangi, yaitu membabat semak-semak. Ya, tanpa dia teliti lebih jauh, ternyata di sana itu ada seekor ular berbisa. Nah, ular ini merasa terganggu, kemudian mematok kaki putra ini. Nah, tidak tahan oleh bisa ular, putra ini meninggal dunia. Brahmana dalam sekian waktu menyadari tidak ada suara putranya. Ya, mencari-cari di mana. Ya, sampai pada di dekat semak sana, ya mengetahui putranya sudah tergeletak tidak bernafas. Ya, bagaimana kemudian kira-kira sikap hati Brahmana? Ya, beliau sendiri yang mengajari untuk melakukan 4 hal sebagaimana yang disampaikan tadi, sehingga mendapati hal yang tidak menyenangkan, meskipun itu adalah hal yang tidak menyenangkan, yaitu putranya meninggal dunia. Nah, mengerti bahwasanya keberadaan yang wajar mengalami penguraian telah terurai. Keberadaan yang wajar mengalami kematian telah mati, yaitu jasmani, batin yang selalu muncul padam, ada kelahiran, ada kematian. Ini telah terjadi. Ya. Kemudian Brahmana ini titip pesan kepada tetangga yang kenal, ya, untuk memberitahu orang rumah kepada Ibu Brahmani bahwasanya nanti siang kalau datang ke sawah membawa bekal makan siang, ya biasanya itu membawa 2 porsi, untuk saat ini, hari ini membawa 1 porsi saja. Yang biasanya 1 orang mengantar, untuk hari ini semua orang yang di rumah datang semuanya. Kalau yang datang biasanya itu pakai pakaian biasa,
untuk hari ini pakai pakaian yang rapi, yang bersih. Bawa pula bunga-bunga, barang-barang untuk puja. Nah, Ibu Brahmani yang mendengar pesan ini kemudian bertanya, yang menyampaikan pesan ini siapa? Si putra atau si bapak? Nah, penyampai pesan mengatakan yang menyampaikan pesan ini si bapak. Nah, dengan mengetahui jawabannya itu, Ibu Brahmani sudah mengetahui bahwasannya terjadi sesuatu pada putranya. Tetapi karena beliau juga sering-sering merenungkan kematian, ya. Kalaupun ada sedih, kalaupun ada kecewa, ya barangkali itu masih ada, tetapi tidak sampai berlarut-larut, berlama-lama sampai di luar kontrol, di luar kendali. Ya, telah mengerti semuanya itu adalah hal yang wajar terjadi. Kemudian melakukan apa yang dipesankan oleh Brahmana ini. Nah, kemudian mereka bersama-sama di ladang itu melakukan upacara kremasi putranya yang meninggal ini. Nah, mereka menjalankan upacara kremasi ini di tengah ladang tanpa menunjukkan rasa sedih, tanpa menunjukkan ada berpisah dari orang yang dicinta, tidak menunjukkan ya kekecewaan, ya tidak ada air mata yang meleleh yang mengalir. Orang-orang di sekitar sana melihat ada api yang menjulang tinggi, lidah api, kemudian berdatangan dan mengetahui yang ada di sekitar api itu tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis. Nah, mereka bertanya, sedang bakar daging apa? Sedang ada acara barbecue, ya mereka pikir begitu. Nah, ya, keluarga ini mengatakan, oh bukan, ini bukan membakar daging binatang, tapi ini adalah daging manusia. Ini adalah tubuh manusia. Oh, kalau begitu itu mestinya adalah manusia jahat. Oleh karena yang membakar ini tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis. Ya, bukan, ini adalah keluarga kami, ini adalah putra kami, ini adalah suami kami, ini adalah saudara kami, ini adalah tuan kami. Nah, oh kalau begitu ini adalah anggota keluarga yang durhaka. Ya, bukan juga, ini adalah anggota keluarga yang baik hati, rajin, sayang kepada yang lain, punya tanggung jawab, punya hati yang baik. Nah, kalau begitu mengapa kalian semua ini dalam melakukan upacara kremasi tidak menunjukkan kesedihan, tidak menunjukkan ada tanda-tanda kecewa dengan menangis, ya melelehkan air mata. Ya, mereka memberitahu bahwasannya di keluarga mereka ini sudah terbiasa dengan perenungan kematian. Selain melatih hal-hal yang bajik, yaitu berdana, ya kemudian menjalankan sila, menjalankan uposatha sila, juga sering-sering merenungkan kematian. Ya, kemudian si Bapak Brahmana ini ya mengucapkan syair, ya bahwasanya bagaikan ular yang kalau bahasa Jawanya itu melungsungi, ya yaitu berganti kulit. Ya, ular yang telah berganti kulit ini meninggalkan kulit arinya begitu saja tanpa ada rasa sayang, pergi sesuai dengan jalannya. Demikian pula putraku ini ya pergi meninggalkan tubuhnya tanpa ada rasa sayang dan dia berjalan, dia berlangsung sesuai dengan jalan hidupnya sendiri. Ya, si ibu juga mengucapkan satu syair ya diperdengarkan kepada orang-orang yang datang berkumpul di situ. Bahwasanya putraku ini datang dari mana aku tidak tahu, dari alam jenis apa, dari keluarga mana, ya tidak tahu. Ya setelah
berada di dalam kandunganku selama 9 bulan 10 hari, ya lahir, kemudian aku susui, kemudian aku rawat, aku besarkan, aku didik, ya menjadi orang yang dewasa dan melakukan berbagai macam tindakan perbuatan untuk dirinya, kemudian pergi sesuai dengan jalur hidupnya sendiri. Jadi ini waktu datang juga aku tidak kenal, ya perginya kenapa aku harus menjadi kecewa. Nah ini adalah si ibu yang mengucapkan syair ini. Demikian pula masing-masing saudara perempuannya, istrinya, ya apa namanya, termasuk juga pembantunya, masing-masing mengucapkan syair memuji, menyanjung dan menunjukkan pemahaman yang benar terhadap kejadian yang sedang berlangsung itu. Nah ini adalah satu contoh cerita tentang kenyataan kehidupan sebagaimana tadi dibacakan jaratan momhi jarangan itu, ya, dan seterusnya, bahwasanya ketuaan, penyakit, kematian adalah wajar bagi setiap kehidupan, bagi setiap makhluk, ya, tidak akan terlewati, tidak akan terlewatkan, apalagi yang namanya penyakit. Tidak usah ada wabah, tidak usah ada penyakit, ya semua orang setiap harinya mengalami sakit. Sewaktu duduk mengalami sakit juga. Kalau sampai duduknya kelewat lama. Jadi harus pindah posisi dengan berdiri. Tapi ya meskipun dengan berdiri itu merasa nyaman, tapi hanya sebentar. Soalnya tidak lama kemudian dia juga akan merasakan sakit dengan berdiri itu. Ya untuk bisa meredakan sakit dari berdiri itu, dia berjalan. Orang itu berjalan. Dengan berjalan rasanya lega. Ya. Tapi berjalan berapa lama? Tidak lama kemudian juga menjadi sakit tubuh ini. Ya supaya bisa berhenti dari sakit, ya duduk lagi. Ya. Tetapi sekali lagi duduk juga tidak bisa lama. Ya sakit dari bisa itu menjadi duduk lama, sakit karena duduk lama, ya kemudian berbaring. Nah, rasanya enak, lega berbaring. Tapi sama saja, setelah berbaring sekian lama rasanya sakit juga. Harus pindah posisi lagi, tidak tahan dengan berbaring. Nah, ternyata tubuh ini ya sesungguhnya ada penyakit. Tanpa ada wabah sudah ada penyakit. Baru penyakit posisi, itu baru penyakit ini ya posisi tubuh ini berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ini aja sudah menunjukkan keberadaan tubuh ini ya ada penyakit, tidak menyenangkan. Nah, belum lagi penyakit-penyakit yang lain berupa kuman, berupa virus, berupa cacing, berupa apapun. Nah, termasuk tidak usah ada kuman, tidak usah ada penyakit, tidak usah ada serangga, tidak usah ada binatang buas. Yang ada di dalam tubuh yang katanya adalah bagian tubuh itu sendiri. Nah, misalnya hormon-hormon itu, nah, hormon terlalu banyak menjadi masalah. Kurang hormon juga masalah. Nah, mengganggu mengganggu tubuh yang dikatakan muncul penyakit itu. Nah, sesungguhnya yang namanya tubuh ini adalah sarang penyakit. Yang namanya penyakit itu ya selalu ada untuk setiap waktunya. Bahkan untuk setiap detiknya. Sewaktu kita bernafas masuk, kalau sampai tidak buru-buru menghembuskan nafas, nah itu sesak di dada. Harus menghembuskan nafas keluar. Soalnya kalau bernafas masuk, merasa nafas sudah dihirup, merasa sayang nafasnya dihembuskan kembali, itu akan menjadi sesak, menjadi sakit tubuhnya. Demikian pula kalau sudah menghembuskan nafas, ya sesegera mungkin ya menghirup nafas lagi. Soalnya kalau sampai malas untuk menghirup nafas lagi setelah menghembuskan nafas, tubuhnya menjadi sakit.
Ya, tubuh ini selalu dilingkupi oleh penyakit, oleh rasa sakit. Dari nafas ini saja sudah menjadi penyebab penyakit. Makan makanan, ya kurang makan sakit, kebanyakan makan sakit, salah makan juga sakit. Ya, kurang minum sakit, banyak minum sakit, salah minum juga sakit. Ya, jadi sesungguhnya yang namanya penyakit kematian ya itu selalu menjadi warna dalam kehidupan. Ya, kita takut pada corona, pada virus, pada hari-hari ini, ya sesungguhnya ya itu patut dipahami oleh karena setiap orang mencintai kehidupannya. Ya, berharap semoga bisa terbebas dari penyakit yang mana ya hal ini yang namanya wabah. Ya wabah itu bukan hanya terjadi pada manusia, wabah terjadi pada siapapun. Hanya kita manusia ini menjadi heboh kalau wabah itu terjadi pada manusia. Jika wabah itu terjadi bukan pada manusia, pada binatang, pada hewan, karena penyakit atau karena apa, ya manusia tidak menjadi terlalu heboh. Meskipun yang mati, ya binatang-binatang itu sekian ribu, sekian juta. Nah bahkan ya tidak ada wabah apapun, penyakit apapun, binatang-binatang itu setiap harinya mati. Tidak kurang dari sekian puluh juta binatang setiap harinya di dunia ini mati. Dan itu adalah corona setiap hari. Adalah wabah pandemi bagi mereka. Dan ternyata yang menjadi virusnya itu adalah manusia. Nah, sesungguhnya manusia ini adalah virus-virus bagi binatang-binatang itu yang mengancam kehidupan mereka, mengancam kebahagiaan mereka. Ya, ini adalah keberadaan yang nyata. Kita juga harus bisa fair bahwasanya keberadaan yang manusia ada, yaitu mengalami hal yang tidak menyenangkan oleh makhluk lain, yaitu oleh karena ya manusia itu di satu sisi yang lain menjadi penyebab bagi ketidaknyamanan bagi penderitaan makhluk yang lain juga. Dan itu memang sudah menjadi keberadaan dunia. Ya kalau kita melihat channel dokumentari, ya di mana itu binatang laut, ya tidak ada yang tidak saling makan memakan, semuanya saling makan memakan. Yang kecil makan yang besar makan yang besar, yang paling besar nanti dimakan bakteri, dimakan virus juga. Nah, ini memang kenyataan kehidupan sedemikian rupa sehingga ya saya kira itu cukup bagi kita untuk memahami kenyataan kehidupan, muncul inspirasi, muncul kearifan sehingga tidak terlalu tertekan dengan kondisi yang ada yang tidak menyenangkan, keberadaan penyakit, keberadaan kematian yang cepat atau lambat bagi setiap orangnya akan hadapi, entah itu terkait dengan dirinya atau terkait orang-orang yang dicinta, yang disayang. Ini arti penting ajaran Sang Buddha bagi kita, bagaimana kita lebih dekat lagi menekuninya dengan kesungguhan hati, berpraktik ya agar bisa terbebas dari kekecewaan, bebas dari penderitaan, ya, mendapatkan kepadaman penderitaan. Anumodana atas upacara bajik yang pihak panitia telah lakukan, yaitu memunculkan pengharapan baik, menyampaikan pengharapan baik kepada para teman-teman, saudara-saudara yang sekarang ini sedang sakit. Ya, semoga saja mereka mendapatkan kesembuhan. Anumodana. Terima kasih Bante sasananya atau pesan dhamma singkat yang telah disampaikan. Kemudian adalah pelimpahan jasa yang akan langsung dipimpin oleh Bante Damadiro Mahadara. Silahkan Bante. Ya, pelimpahan jasa kepada para mendiang yang telah tutup usia juga bisa disampaikan kepada mereka yang masih hidup, yaitu ya dengan memberitahu ya kalau sekarang ini ya tidak harus bertemu langsung,
bisa dengan bertelepon, bisa dengan chat, mengirim pesan singkat, ya memberitahu telah ada upacara sedemikian rupa, telah melangsungkan upacara kebajikan ini untuk bisa ikut bersukacita. Ya, oleh karena rasa sukacita itu adalah rasa sukacita atas kebaikan. Itu adalah salah satu jenis kebaikan juga. Dan yang namanya kebajikan itu membuahkan kebahagiaan. Semoga ya para leluhur dan siapapun yang diberitahu ya bisa berbahagia sebagaimana yang kita harapkan. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa semijatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijo tiraso yatha Sabbitiyo viwajantu sabbarogo winasatu mate bhavatwantarayo sukhiti khayuko bhava abhiwadana silisa nijang wuddha pacayino cattaro dhamma waddhanti ayuwanno sukhang balang. Ya, satu. Terima kasih Bante. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan acara, saya persilahkan kepada Suhu Kasin. Suhu, mana ini Suhu ini? Yang Oh ya. Bante Damadiro Mahatera yang kami muliakan. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta umat Gaes, Wandani dimanapun berada. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini adalah merupakan suatu yang luar biasa, meskipun dalam sempitnya kesempatan ini, maka kiranya untuk menyejukkan, kita telah juga bergabungnya sosok tokoh yang sangat menyejukkan. Beliau adalah Bapak Chua Ting Hui. Sekiranya untuk penyejukkan pada saudara-saudara malam ini, kita memberi kesempatan sepatah dua kata kepada Bapak Chua Ting Hui. Silakan, Su Teng Hui masih bergabung ya? Ya, silakan. Ya, oke. Su. Selamat Ya. malam. Ya Su, silakan Su. Yang saya muliakan Bante Damadiro. Yang saya hormatin Bapak, Ibu, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, mohon izin Bante. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, senang sekali hari ini mendapatkan pencerahan dari Bante yang betul-betul sangat mendalam, memberikan makna yang luar biasa, apalagi di masa pandemi ini. Semoga dengan pencerahan ini bisa memberikan pencerahan yang benar-benar apa adanya, realita. Hanya saya memberikan sedikit pengalaman selama ini sudah sekian lama mengenal Bante Damadiro yang selalu memberikan bimbingan kepada saya. Malam ini saya coba memberikan satu pengalaman di mana
selama ini yang Bante Damadiro sampaikan sangat dalam sekali. Mungkin sekarang disampaikan, jangankan hitungan bulan, mungkin hitungan dalam hari aja sudah lupa. Pada malam ini saya sampaikan pengalaman saya, di mana sesuai dengan petunjuk dari Bante Damadiro, yaitu meditasi. Setelah saya berusaha menjalankan meditasi untuk sekian lama, bukan hanya sekedar bermeditasi di pernah satu kali Bante ya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah di puncak 10 hari itu juga baru pertama kali saya ikut retret 10 hari meninggalkan handphone, meninggalkan pekerjaan, tidak berkomunikasi dengan orang rumah, dengan pekerjaan. Setelah saya menjalankan sekian lama, jika saya tidak berlatih di rumah, manfaatnya sangat kecil. Jadi kalau mau saya simpulkan, saya belajar banyak tahu, tetapi manfaatnya sedikit. Saya berusaha sebelum berlatih meditasi 10 hari di puncak, saya sudah sesuai dengan bimbingan Bante yang selalu menyampaikan bahwa bermeditasi, walaupun 1 hari bisa 15 menit, bisa setengah jam, bisa 45 menit, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Pelan-pelan banyak merubah baik batin saya, fisik saya, maupun mata pencaharian saya. Ya, saya rasa sekian yang pengalaman saya yang ada, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini. Terima kasih, Pak Kasim. Terima kasih Sutengwi atas sedikit pengalamannya. Terima kasih Su. Kemudian sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Silahkan kepada operator untuk share screen mengenai pengumuman yang akan saya bacakan. Ada? Ada. Iya. Oke. Sisi bentar. Sorry. Oh ya. Enggak apa-apa. Ya, pengumuman. Silakan. Ya, bentar ya. Saya yang malah trouble. Oke. Pengumumannya, Grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya bekerja sama dengan Wandani, Wanita Theravada Indonesia, kembali akan memadakan pembacaan parita untuk ketenangan batin untuk mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara berikutnya nanti akan diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 malam seperti hari ini dengan Zoom ID password terlampir di screen.
Pembacaan parita akan dipimpin oleh Bante Santa Cito. Untuk pendaftaran nama-nama yang sakit yang ingin diikutkan pembacaan parita, bisa menghubungi Sekretariat Edaka, Romo Edi Supriyono atau Ibu Hili dengan nomor handphone yang terlampir di screen. Berikutnya ada lagi? Oh, sudah nggak ada ya Krisna ya? Ya, Ramani, sudah. Oh ya, oke. Berikutnya adalah pembacaan Parita Patidana. Kembali saya akan memimpin pembacaan Patidana. Yang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo ditha me capya ditha wa anye majhata werino satta titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsata bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukhajiwino kema padan capapontu tesa sasidhatang subha Selanjutnya, sebelum kita tutup dengan pembacaan nama kara, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Bante Dhammadiro Mahatera. Sebelumnya saya akan mengucapkan okasa para Bapak Ibu sekalian yang bergabung melalui Zoom ini bisa melanjutkan dengan mengucapkan Wandami Bhante. Okasa Wandami Bhante. Suaranya nggak keluar, Bante. Bante, suaranya nggak ada, Bante. Apa kepencet mic-nya, Bante? Iya, nggak ada, Bante. Suaranya Bante. Masih belum kedengaran, Bante? Mungkin kepencet atau bagaimana, Bante? Oh, baik, Bante. Terima kasih. Ya, hanya bahasa isyarat. Oke, selanjutnya selesai sudah pembacaan parita pada malam hari ini. Kembali saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawanta
tang abiwadit Buddhang Bhagavantang Abhivadami. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami Sangham Namami. Selanjutnya, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dapat mengkondisikan ketenangan batin, kebahagiaan, dan juga kesembuhan bagi saudara-saudari yang sedang sakit, serta agar kita semua terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.